Selamat datang pada materi integritas kepemimpinan pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Nama saya Azwar, host Anda dalam mata pelatihan ini. Para peserta PKN 2, dimanapun Anda berada, kita semua tahu, negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Kita punya banyak sekali orang pintar. Akan tetapi, banyaknya kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum yang melibatkan peran para pemimpin negeri ini menjadi satu pertanda bahwa pintar saja rupanya tidak cukup. Ada sisi lain yang sepertinya harus lebih diperkuat lagi, yakni integritas kepemimpinan. Hari ini, kita akan coba menggali sisi tersebut dengan bertanya langsung pada pakarnya. Pengampu mata pelatihan integritas kepemimpinan pada PKN 2, Bapak Dr. Makhdum Priyatno MA. Selamat bergabung, Pak Makhdum. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabar baik, terima kasih, Alhamdulillah. Pak, Dewasa ini lembaga penegak hukum berlapis. Aturan-aturan juga makin ketat. Tapi masih saja terus diberitakan pimpinan instansi publik terjerat kasus korupsi. Apa penyebabnya, Pak? Ya sederhana saja ya. Masalah integritas. Lemah integritas, ketiadaan integritas itulah sumber berbagai permasalahan sektor publik. Itu aja. Bisa dijelaskan secara singkat tentang integritas, Pak? Memang kedengarannya sederhana ya kata ini, tetapi maknanya sangat dalam. Ketiadaan integritas menyebabkan berbagai masalah. Sebelum kita bicara mengenai integritas kepemimpinan, memang sebaiknya kita pahami dulu apa itu integritas. Keteguhan dalam mengikuti suara hati. You punya hati, kita semua punya hati. Kesadaran dalam menjiwai jalan lurus, ya. Tidak tergoda dalam bentuk apapun. Itulah integritas. Bukan masalah ketaatan hukum, aturan, norma, dan lain-lain. Ini fenomena yang memang kelihatannya sederhana, mudah, simpel, tetapi sangat dalam maknanya. Itu sebabnya dibelajarkan di PKN 2. Gitu, ya. Apakah integritas itu bisa muncul secara tiba-tiba, Pak? Kalau kita berharap supaya peserta PKN 2 berintegritas, mungkin harapan itu bisa menimbulkan kecewaan. Karena integritas itu evolutif sifatnya. Dari mulai Anda kecil, ya, dewasa sampai menjadi pemimpin, menjadi pejabat, itu tidak lepas dari integritas. Jadi tidak tiba-tiba di PKN 2 Anda menjadi pemimpin yang berintegritas. Itu adalah akumulasi dari perjalanan Anda dari kecil. Nggak bisa tiba-tiba. Apakah mata pelatihan ini berbeda dengan mata pelatihan integritas yang diajarkan di pelatihan lainnya? Kalau mata pelatihannya tentu tidak berbeda ya, itu sama. Yang berbeda adalah pendekatan dan mungkin delivery method. Ya. Jadi kalau Anda belajar tentang mengetik 10 jari, sakit kepala digigit kepala, sakit perut digigit perutnya, itu pendekatan teknis, ya, simptomatik. Bukan itu yang dibelajarkan di kami, di PKN 2. Ya. Lebih banyak pada bagaimana memberikan pemahaman kepada para peserta agar mereka sadar bahwa apa yang dilakukan itu melanggar integritas atau fokus utama pada aktornya, pada pemimpin itu sendiri, ya. Bukan sebagai individu semata, tapi sebagai pemimpin unit organisasi. Kalau dia menjadi role model, dia berintegritas, nggak usah bicara, anak buahnya akan ikut. Ini yang kami tanamkan pada mereka. Kalau kita bicara soal integritas itu, Pak, seringkali integritas itu dikait-kaitkan dengan korupsi. Apa hubungan antara korupsi dan integritas, Pak? Salah satu indikator bahwa seseorang tidak berintegritas karena dia melakukan korupsi. Tetapi mungkin cara pandang di PKN 2 tidak hanya itu. Kami merujuk kepada dialog antara Einstein dengan profesornya. Ketika dia bertanya tentang dingin, dia bertanya tentang gelap, dia bertanya tentang kejahatan. Jadi kalau selama ini orang mengatakan bahwa korupsi itu karena dia melanggar hukum, melanggar etika, melanggar norma, ya selama ini begitu. Kita nggak boleh menyalahkan. Tetapi intinya korupsi terjadi karena ketiadaan integritas. Oke? Kalau kita sudah tahu esensinya itu, tentu cara menyelesaikannya tidak seperti biasa. Harus berbeda. Kalau begitu kamu tanya lagi, kalau nggak bisa instan dong? Ya nggak bisa. Ini jangka panjang. Ketika orang dibuat berintegritas, tidak seperti orang makan cabai. Sekarang kamu keluar dari zona nyaman, sekarang bisa. Perlu. Ini yang mungkin orang nggak sabar. Apalagi kalau berkaitan dengan pemimpin di satu unit yang durasinya tertentu. Nggak bisa begitu. Kita harus secara sistemik menanamkan kepada pejabat yang bersangkutan, pemimpin yang bersangkutan. Bukan Anda yang akan mendapatkan reward dari ini, mungkin setelah Anda. Tapi fondasi yang Anda tanamkan akan diingat orang. Menarik. Lantas, bagaimana cara agar seseorang bisa menjadi pemimpin berintegritas, Pak? Menerjemahkan ini menjadi kunci dari bagaimana kami membelajarkan integritas kepada peserta PKN 2. Kalau nggak pas, memang bisa counterproduktif.
Kenapa bisa seperti itu, Pak? Berintegritas itu ya banyak gangguan ya, godaan, mungkin malah ancaman juga, baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Lalu, seperti apa caranya agar peserta bisa dilatih untuk merasakan semua itu, Pak Makhdum? Pertama, kita mengeluarkan mereka dari zona nyaman. Ini berat ini. Pasti ada resistensi. Orang sudah nyaman, posisi enak, nggak mau keluar. Tapi harus keluarkan, supaya mereka integritasnya muncul lagi. Kedua, alternate presentation. Ketika kamu tampil sebagai kamu, mungkin tampil apa adanya kan, ingin tampil mengesankan gitu kan. Tapi kalau tampil sebagai orang lain yang mungkin didesain orang yang tidak baik karakternya, atau orang yang baik sekali, kamu akan merasakan apa? Itu yang kami belajarkan kedua, ya. Kemudian yang ketiga, breakthrough, terobosan. Kamu harus membuat terobosan. Dalam sekian minggu, apa yang bisa kamu rubah sikap kamu? Saya berhenti merokok, misalnya gitu. Saya kurus, dan lain-lain. Atau saya akan buat perubahan di unit organisasi saya melalui proyek perubahan yang mau saya buat. Nah itu, ya, proyek perubahan itu. Itu wadah menjadi ultimate goal dari PKN 2. Apakah itu artinya Bapak menginginkan pegawai ASN itu menjadi manusia sempurna? Ini pertanyaan yang saya harus hati-hati menjawabnya, ya, karena sepertinya perasaan peserta pun seperti itu. Wah, Anda ingin membuat kami manusia sempurna gitu ya. Tapi ketahuilah, Mas Win, bahwa kita ini makhluk yang sempurna. Makhluk ciptaan yang paling sempurna itu manusia. Tetapi, ini dia, manusia sendiri juga yang mencoba meredusir kesempurnaan itu, yang merusak kesempurnaan itu, melalui perilaku yang melanggar hukum. Hukum Tuhan, hukum agama, hukum negara, masyarakat, tradisi, dan lain-lain. Dengan berperilaku antara lain, korupsi. Nah, kami mengawal, menjaga supaya Anda jangan menyimpang dari kesempurnaan Anda itu. Jadi bukan kita menciptakan manusia sempurna, kita menjaga, kita mengawal, supaya kesempurnaan itu tidak dinodai, tidak dicederai. Anda sebagai pemimpin, kalau sudah berurusan dengan pihak yang berwajib, dengan KPK, hancur sudah. Kami bertanggung jawab karena kami mendidik Anda. Kami merekrut Anda, mengembangkan Anda. Kok masih begitu? Seperti pertanyaan Anda di awal, orang pintar banyak, orang berpangkat banyak, tetapi orang yang berintegritas, itu dia. Kita ingin mengawal mereka supaya alumninya sadar akan integritas. Lalu, apa sebenarnya Pak yang diharapkan dari peserta-peserta PKN 2 ini setelah mereka mengikuti mata pelatihan ini, Pak? Harapan kurikulernya, yang mereka sebagai pemimpin instansi mampu membuat rencana yang memenuhi standar integritas ya, dan setelah mendapatkan pembelajaran ini ya mampulah menjelaskan kerangka kebijakan pemerintah yang bersih dan akuntabel ya, yang memenuhi syarat-syarat good governance, tantangan dan risiko menegakkan integritas. Itu yang dialami peserta kan ketika saya berintegritas, saya keluar dari zona nyaman. Itu nggak nyaman. Saya harus membuat terobosan, tidak mudah. Tapi itu menjadi bekal bagi mereka untuk bisa menjadi pemimpin yang berintegritas di unitnya dan menular kepada unit lain dan anak buah. Wah, jadi ini sangat penting sekali ya Pak, bagi peserta yang sudah tak sabar ingin mendalami integritas kepemimpinan ini. Resources apa yang bisa mereka gunakan? Tentu sangat banyak ya resources yang bisa mereka peroleh dari manapun sebenarnya. Tapi saya merekomendasikan untuk mengakses asnunggul.lan.co.id. Ada pemahaman konseptual tentang integritas di situ, tentang pembelajaran, tentang modul, kurikulum, dan lain-lain, sehingga sebelum mereka masuk ke kelas, sudah mempelajari itu, sehingga diskusi interaktif di kelas menjadi lebih hidup, karena kita punya frekuensi yang sama, ya, sudah punya bahan itu. Bisakah Bapak memberikan satu closing statement, Pak? Saya boleh rangkum ya dalam satu pantun dari statement Anda tadi barusan. ASN unggul penuh dedikasi, kerjakan tugas sampai tuntas. Manalah ada ASN korupsi, etika tinggi lagi berintegritas. Terima kasih banyak Pak Madum. Sama-sama. Bapak. Sukses selalu Pak. Amin, amin. Para peserta PKN 2, demikianlah bincang-bincang singkat tentang integritas kepemimpinan. Silahkan dalami lebih jauh melalui resources yang direkomendasikan oleh Pak Makhdum Priyatno. Sukses selalu dalam PKN 2. Demikianlah perkenalan kami serta penjelasan umum tentang mata pelatihan integritas kepemimpinan. Sampai jumpa.